Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahara, mahasiswa semester 7, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dan silabus yang saya buat tingkat sekolah SMA mata pelajaran khususnya pendidikan agama Islam. Di mana yang saya ingin mempresentasikannya dengan terkait materi pokok penelitian hidup dengan kemuliaan. Itu materinya, materi rencana pelaksanaan RPP yang saya buat. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP itu punya poin tujuan pembelajaran, di mana setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik itu diharapkan dapat yang pertama terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, berprasangka baik, dan persaudaraan adalah itu perintah agama. Dan yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan serta mengimplementasikan perintah dari Quran Surah Al-Hujurat serta hadis yang terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran Surah Al-Hujurat serta hadis tentang dari kontrol diri dan berprasangka baik dan persaudaraan. Yang keempat, membaca Quran Surah Al-Hujurat sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Dan yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran surah dari surah Al-Hujurat dan dengan fasih dan lancar. Di bagian yang kedua atau yang B, yaitu langkah-langkah pembelajaran, di mana kegiatannya ada kegiatan pendahuluan, yaitu biasanya pembukaan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran, dan biasanya itu memeriksa kehadiran. Terus mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik, materi atau tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan. Selanjutnya, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, maksudnya itu tujuan atau manfaat dengan mempelajari materi tersebut. Yang terakhir itu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode pembelajaran yang akan ditempuh. Di bagian 2 ini, langkah-langkah pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti, di mana kegiatan inti itu ada kegiatan literasi, di mana peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi dengan cara melihat, mengamati, dan membaca. Kegiatan yang kedua itu critical thinking, di mana guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar khususnya pada materi yang bersangkutan. Yang ketiga, itu ada kolaborasi, di mana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan ataupun mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi yang akan dipelajari. Yang keempat ada communication, di mana komunikasi ini peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal ataupun mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi. Yang kelima itu ada kegiatan creativity, di mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang akan dipelajari terkait materi yang akan dibahas. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Berikutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini meliputi di mana peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran, menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Adapun guru memberikan penghargaan, misalnya pujian atau bentuk penghargaan yang lain. Yang keempat
menugaskan peserta didik untuk terus mencari informasi di mana saja yang berkaitan dengan materi atau pelajaran yang sedang atau yang akan dipelajari. Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya, dan guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. Jadi di poin yang keempat, langkah-langkah pembelajaran itu ada 3. Kegiatannya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya, poin yang ketiga atau yang C itu penilaian hasil pembelajaran. Di mana penilaian itu ada 3. Penilaian sikap, yaitu observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan, tes lisan dan tes tertulis bentuk uraian. Dan yang ketiga itu ada penilaian keterampilan praktek. Baik, seperti yang kalian lihat di belakang saya ada gambar rancangan silabus yang saya buat, di mana silabus itu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, di mana ada kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, terus ada penilaian, ada alokasi waktu dan sumber belajar, ada pun tanggapan mengenai silabus itu. Intinya itu adalah silabus itu adalah suatu rancangan sistem pembelajaran yang akan diterapkan dan dilaksanakan dalam 1 semester kegiatan belajar mengajar guna keterarahan dan ketercapaian pembelajaran yang sistematis dan pragmatis. Yang di belakang saya itu terdapat silabus pendidikan agama Islam, di mana menyangkut kompetensi dasar, ada materi pokoknya, di mana materi pokok yang pertama dia membahas tentang Quran surah Al-Hujurat, di mana tentang Al-Hujurat serta hadis terkait perilaku kontrol diri, mujahadah, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan. Kompetensi dasarnya itu kalian bisa lihat ada 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Dan di situ terdapat kegiatan pembelajarannya, ada banyak, dan di sana ada materi pokoknya dari Quran surah Al-Isra, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kompetensi dasarnya bisa dilihat ada 1.2 sampai seterusnya. Masuk lagi ke materi berikutnya, materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, dan Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir. Materi selanjutnya ada materi tentang iman kepada malaikat. Ada materi tentang berpakaian secara islami. Ada materi perilaku jujur. Ada materi semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Ada materi sumber hukum Islam. Ada materi pengelolaan perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Dan ada materi pokok meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Untuk kompetensi dasarnya bisa dilihat. Jadi itu tadi materi 1 semester dari pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk
Kompetensi inti yang saya buat di silabus ini yaitu yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi yang kedua itu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar kawasan internasional. Untuk kompetensi inti yang ketiga itu dapat memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dan kawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena, pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat yang diminatnya untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk kompetensi intinya yaitu mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya secara efektif dan efisien, maupun efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya perbedaan antara silabus dan RPP itu adalah terletak pada waktu yang direncanakan atau dicapai. Kalau silabus itu merencanakan pembelajaran dalam satu semester, sedangkan RPP merencanakan pembelajaran dalam satu kali tatap muka atau satu bagian materi pembelajaran persamaan antara silabus dan RPP. Kalau RPP itu dapat dirancang apabila silabus telah dirancang atau RPP adalah turunan dari silabus. Oleh karena itu, kita jangan sampai bertukar lagi definisi dari silabus dan RPP. Baik, itu saja pemaparan tentang RPP dan silabus yang saya buat. Lebih kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.